Selamat datang di podcast Orang Kita. Kabar gembira perihal kunjungan apostolik Sri Paus Bapak Fransiskus ke tanah air mendapatkan sambutan yang luar biasa hangat dari umat Katolik se-Indonesia. Pada postingan podcast Orang Kita beberapa hari yang lalu terkait dengan rencana kunjungan apostolik Sri Paus Fransiskus ke tanah air yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 6 September 2024 telah disimak ditonton lebih dari 50.000 penonton. Konten-konten sejenis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh YouTube di channel yang lain, termasuk channel-channel KWI, Majalah Hidup, berkaitan dengan perihal kunjungan apostolik Sri Paus Fransiskus tersebut juga ditonton lebih dari puluhan ribu. Artinya apa? Umat Katolik yang berjumlah sekitar 8 juta jiwa yang ada di Indonesia menyambut baik rencana kunjungan Sri Paus tersebut. Pada tanggal 8 April 2024 yang kemarin, Ketua KWI, Monsinyur Antonius Bunyamin, yang juga adalah Uskup Agung Bandung, menyampaikan secara langsung bersama dengan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo perihal kabar gembira kepastian kedatangan Sri Paus Fransiskus ke tanah air. Pada tayangan yang disebarkan oleh channel KWI didukung oleh Majalah Hidup tersebut, Ketua KWI Monsinyur Antonius Bunyamin bersama Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo menyampaikan bahwa kepastian kunjungan Sri Paus sudah disampaikan secara resmi oleh pemerintah Vatikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri. Dan itu disambut gembira oleh berbagai konten tayangan baik di YouTube, media sosial lainnya. Beberapa hari yang lalu telah disampaikan juga secara resmi SK Surat Keputusan Panitia Penerimaan Sri Paus Fransiskus ke tanah air pada tanggal 3 sampai 6 September 2024. Kita sampaikan secara singkat kutipan SK Panitia Kunjungan Bapak Suci Fransiskus di Indonesia 3 hingga 6 September 2024. Panitia pengarah ada 3 orang dengan Ketua Panitia Pengarah yaitu Monsinyur Antonius Subianto Benyamin, Ketua KWI. Yang kedua, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dan Monsinyur Piero Piopo, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dan Timor Leste. Panitia pelaksana dipimpin langsung oleh Ketua Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan yang juga adalah tokoh Katolik nasional. Kita tahu ketika kunjungan Sri Paus Yohanes Paulus II di tahun 1989 di 5 kota di tanah air saat itu, ketua panitianya adalah Bapak Frans Seda yang saat itu menjabat menteri pada era pemerintahan Soeharto. Dan kali ini ketua panitia pelaksananya adalah Bapak Ignatius Jonan, mantan Menteri Perhubungan dan juga adalah tokoh Katolik nasional. Wakil ketua dipercayakan kepada Letjen TNI Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo, sedangkan Sekretaris Umum Romo PC Siswantoko PR, Wakil Sekretaris Umum Romo Ulun Ismoyo PR, juru bicara dipercayakan kepada Romo PC Siswantoko PR dan Romo Ulun Ismoyo PR, sedangkan penterjemah Paus dipercayakan kepada Romo Tommy Oktara PR. Koordinator keamanan yaitu Irjen Pol Purnawirawan Heribertus Dahana Resmiwara. Wakil koordinatornya ada 3, yakni Marsda TNI Purnawirawan Alfonsius Joko Takarianto, Maijen TNI Purnawirawan Yosep Pugu, dan Romo Riki M. Baruwarso PR. Koordinator acara Bapak Mulyawan Margadana dengan 4 orang wakil koordinator, yakni Brigjen TNI Purnawirawan Gunung Sarasmoro, Romo Justinus Ardianto PR, Romo Yohanes Arstanto Haristiawan, dan Romo Vincentius Adi Prasojo PR. Koordinator media dipercayakan kepada Bapak Lili Utama, yaitu CEO Kompas Gramedia Group, yang membawai harian Kompas dengan sejumlah media lainnya termasuk Kompas TV. Jadi Lili Utama dipercayakan sebagai koordinator media dengan 3 orang wakil koordinator, Bapak Priyo Utomo, Romo Antonius Gregorius Lalu PR, dan Romo Reynaldo Antonio Haryanto PR.
Koordinator Dana, Ibu Lucia Liando dengan 4 wakil koordinator, yakni Romo FX Sugeng Haryadi Darmanto, Romo Samuel Pangestu, Romo Mikael Wisnu Agung Pribadi, dan Suster Agnesia Maria. Koordinator Logistik untuk urusan transportasi dan akomodasi, Irjen Polisi Purnawirawan Video Sunario dengan 5 orang wakil koordinator, yakni Bapak Ignatius Bambang Cahyono, Bapak Dwi Sulistyo Cahyo, Romo Martin LP Jenarut, Romo Eko Aldianto Okam, dan Suster Stefani Rengkuan. Selanjutnya, Koordinator Penyambutan dan Pelepasan, Bapak Antonius Agustriono dengan 2 wakil koordinator, Marsda TNI Purnawirawan Nicholas Ponang Jawoto dan Romo Frans Kristi Adi Prasetya PR. Koordinator Penerimaan, Bapak Antonius Agung Sriyono, Bapak Elias Ginting, Marsda TNI Purnawirawan Nicholas Ponang Jawoto, dan Romo Markus Nur Widi Pranoto. Koordinator Kunjungan ke Presiden, Bapak Antonius Agung Sriyono, Bapak Elias Ginting, dan Romo Yohanes Kurnianto Jaharut PR. Koordinator Pertemuan dengan Uskup, Romo Nikasius Jatmiko, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko, Pastor Paroki Katedral, Romo Franciscus Emmanuel Das Santo PR. Koordinator Pertemuan Lintas Agama, Romo Agustinus Heri Wibowo, dan Romo Antonius Yudadi. Perayaan Ekaristi dipastikan akan berlangsung di Gelora Bung Karno. Koordinator non-liturgi untuk perayaan Ekaristi yaitu Bapak Mulyawan Margadan, didukung oleh sejumlah wakil koordinator Romo Edi Susanto, Brigjen Polisi Gunung Sarasmono, Bapak Leonardus Renyut atau Kak Ardo Renyut, seorang tokoh Katolik nasional juga, Bapak Hargo Mandira Harjo, Majen TNI Purnawirawan Beni Asitohang, Ibu Rina Kristina Merawati, dan Ibu Weni Chandra Mandagi. Koordinator liturgi Romo Riston Situmorang OSC, Romo Hieronymus Sridanto Eribowo Natantaka, dan Romo Yances Sengga PR dari Flores. Koordinator Kesehatan Misa di GBK, Dr. Robertus Bebet Prasetyo, didukung oleh 3 wakil koordinator, yakni Suster Egel Trudis, Dr. Amelda Ani Budiharti, dan Suster Nurses Rumiaris SB Pardede. Pertemuan dengan para Yesuit akan dikoordinator langsung oleh Monsinyur Pierre Piopo dengan wakil koordinator Romo Benediktus Hari Juliawan SJ dan Romo Gandhi Hartono SJ. Itu SK Panitia yang ditandatangani langsung oleh Ketua KWI Monsinyur Antonius Bunyamin, Uskup Bandung. Dari nama-nama memang terlihat meskipun kunjungan itu berlangsung 3 sampai 6 September, daftar lengkap susunan acara, agenda acara Sri Paus ke tanah air belum disampaikan kepada publik. Tapi dari susunan acara dapat kita lihat bahwa Misa Agung akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno, GBK. Tanggal berapa persisnya belum disampaikan kepada publik. Kita, masyarakat Fobamora, tentu berharap bahwa Bapak Paus tidak hanya berhenti di Jakarta, tapi dalam kunjungan sekitar 3-4 hari tersebut bisa sampai ke Flores, sama seperti di tahun 1989 ketika Sri Paus Yohanes Paulus II mengunjungi kota Maumere, menggelar Misa Agung yang dihadiri lebih dari 300.000 umat Katolik senusa Tenggara Timur. Sri Paus bahkan sempat bermalam di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Saat ini, kamar yang pernah ditempati Sri Paus yang telah menjadi santo itu menjadi tempat destinasi wisata rohani bagi umat Katolik, terutama di Indonesia. Kita berharap bahwa pada kunjungan Sri Paus Fransiskus pada tanggal 3 sampai 6 September nanti juga akan ke Flores sama seperti tahun 1989. Tentu kita hanya berharap, kita memohon doa masyarakat Katolik, umat Katolik se-Flobamora agar kesehatan Bapak Sri Paus tetap fit sehingga kemudian beliau secara kondisi kesehatannya bagus sehingga tidak hanya di Jakarta tapi juga meneruskan perjalanan ke Flores dan juga mungkin ke Kalimantan dalam rencana umumnya. Kita tahu bahwa setelah berkunjung ke Indonesia, Sri Paus akan melanjutkan kunjungan apostolik ke Papua Nugini, kemudian kembali ke Timor Leste di Dili, dan kemudian melanjutkan kunjungan ke Singapura, dan kemudian bahkan dalam rencana tertentu juga kemungkinan akan sampai ke Vietnam sebelum kembali ke Vatikan.
Ini benar-benar jika tidak ada halangan, kita akan sangat bersyukur mendapatkan rahmat luar biasa dikunjungi langsung oleh Sri Paus Fransiskus ke negeri kita, Indonesia, dengan umat Katolik berjumlah 8 juta, hanya sekitar 3,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Kita bersyukur bahwa 8 juta jiwa masyarakat Katolik menjadi bagian tidak terpisahkan dari 270 juta penduduk Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar sejagat raya, juga memberikan ruang yang sama kepada umat beragama lain, termasuk kita, umat Katolik yang berjumlah 8 juta jiwa. Kita mendapatkan kebebasan untuk beragama, merayakan misa, dan seterusnya di setiap wilayah di tanah air. Hubungan yang baik antara agama Katolik dengan negara yang mengayomi menjadi kekuatan besar bagi kita. Dan seperti di podcast awal kita sampaikan bahwa hubungan diplomatik antara Vatikan selaku negara dengan negara Republik Indonesia telah berlangsung dari 1947 saat Vatikan mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara. Vatikan menjadi negara kedua yang mengakui kedaulatan RI setelah Mesir. Hubungan yang harmonis tersebut diwujudkan dengan kunjungan Sri Paus Paulus di tahun 1970 dan mendapatkan kunjungan balas oleh Bapak Presiden Soeharto ke Vatikan di tahun 1971, dan di tahun 1989 Indonesia untuk kali keduanya mendapat kunjungan dari Paus, yakni Bapak Paus Yohanes Paulus II. Tidak hanya ke Jakarta, Sri Paus Yohanes Paulus II juga sempat ke Maumere, ke Yogyakarta, ke Timur saat itu masih menjadi bagian Indonesia, dan juga ke kota Medan. 5 kali menyelenggarakan misa agung. Kali ini kita berharap kesehatan Bapak Sri Paus Fransiskus yang sudah berusia 87 tahun tetap fit, tetap bagus, sehingga bisa menyelenggarakan misa agung tidak hanya di GBK Jakarta, tapi juga bisa menyelenggarakan misa di salah satu kota di Flores, di Flobamora, sebagai pulau Katolik di Indonesia. Tentu harapan kita perlu didukung dengan doa-doa dari kita semua. Demikian podcast orang kita yang kali kedua untuk menyampaikan kabar gembira kunjungan apostolik Sri Paus Fransiskus ke tanah air pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Maria menerima kabar sukacita yang pada tahun ini dirayakan tanggal 8 April, bersama Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, saya ingin menyampaikan kabar gembira bahwa Sri Paus Fransiskus sungguh berencana mengunjungi Indonesia pada tanggal 3-6 September 2024. Berita gembira ini bersumber dari nota verbal Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, kepada Menteri Luar Negeri tertanggal 5 Maret 2024, serta 2 surat tertanggal 25 Maret 2024, yaitu jawaban positif Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan undangan Presiden Joko Widodo kepada Sri Paus Fransiskus untuk berkunjung ke Indonesia pada tahun 2024. Tentu, kepastian kedatangan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia tersebut masih menunggu pengumuman resmi tentang kapan datangnya pastinya dari pemerintah Republik Indonesia dan atau Vatikan. Untuk itu, sebelum ada pengumuman resmi kepastian kedatangan dari pemerintah Republik Indonesia dan Vatikan, rencana kedatangan Bapak Suci Fransiskus tersebut masih bersifat tentatif. Seandainya kedatangan Sri Paus Fransiskus tersebut sungguh terlaksana sesuai dengan rencana, waktunya sangat pendek, tidak panjang. Maka berbagai diskusi, termasuk pembentukan panitia dan kolaborasi dengan pemerintah dan tokoh agama sudah dikerjakan. Mari kita berdoa semoga Bapak Suci Fransiskus dianugerahi kesehatan, sehingga kerinduan beliau untuk mengunjungi Indonesia dan harapan besar kita untuk menerima
menyambut kedatangan Sri Paus di Indonesia sungguh terlaksana sesuai dengan rencana saat ini demi perkembangan iman, persaudaraan, dan bela rasa. Kita yakin kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Indonesia akan menjadi berkat bagi gereja dan bagi bangsa. Mari kita mohon Bapak Kardinal Ignatius Suaryo untuk menyampaikan pesan berkaitan dengan berita gembira ini, sekaligus memberi berkat kepada kita semua. Terima kasih Bapak Monsinyur Anton, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia. Seperti kita semua tahu, sebetulnya rencana kedatangan Paus Fransiskus itu sudah terjadi pada tahun 2020. Tetapi karena datangnya COVID, kunjungan itu ditunda. Sekarang seperti dikatakan oleh Bapak Uskup Anton, sudah ada surat-surat resmi, termasuk undangan dari Bapak Presiden, agar Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Kita bersyukur. Yang kedua, sejauh kami dengar, kunjungan Paus Fransiskus ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi perjalanan panjang. Dari Indonesia akan ke Papua New Guinea, akan ke Timor Leste, akan ke Singapura, dan kemungkinan juga akan ke Vietnam. Rasa-rasanya belum pernah ada kunjungan yang meliputi 5 negara yang jauhnya seperti kita ini. Kita doakan agar Paus Fransiskus dikaruniai kesehatan yang memadai untuk menjalankan misi itu. Yang ketiga, melihat perkembangan atau rencana perjalanan seperti itu, kita bisa membayangkan bahwa Paus Fransiskus tidak akan leluasa mempunyai waktu untuk kunjungan ke Indonesia. Oleh karena itu, kita bersyukur, tetapi kita juga mesti siap untuk menerima kenyataan bahwa Paus Fransiskus usianya sudah banyak, rencananya panjang, maka pasti umat Katolik di Indonesia ataupun saudara-saudara kita dalam konteks lintas agama yang bisa membayangkan macam-macam acara, nanti kalau tidak kesampaian, kita bisa memahami. Umat Katolik sendiri di seluruh Indonesia pasti ingin satu persatu berjabatan tangan dengan Paus, tetapi kita semua tahu itu yang tidak mungkin. Yang keempat, kita boleh yakin juga bahwa kunjungan ini dalam arti tertentu sangat historis. Karena apa? Karena Paus Fransiskus adalah kepala negara Vatikan. Dan dalam sejarah bangsa kita, Vatikan adalah salah satu dari beberapa negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1947, sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia ini. Kita merasa bahwa pimpinan Gereja Katolik seluruh dunia sungguh-sungguh memberi perhatian kepada perjuangan kemerdekaan dan pengisian kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, memang kehadiran Paus Fransiskus secara fisik menjadi sangat penting dan sangat membahagiakan. Tetapi kita berharap bukan hanya kehadiran fisik yang kita perhatikan. Pesan-pesan beliau, pikiran-pikiran beliau yang beliau tulis untuk kemanusiaan mesti juga menjadi perhatian kita, dan kita mempunyai niat untuk mempelajari pesan-pesan itu. 2 pesan terakhir yang sangat penting bagi kita semua adalah tulisan beliau mengenai tanggung jawab umat manusia termasuk kita semua untuk menjaga lingkungan hidup. Dan yang kedua, yang terakhir dengan judul Fratelli Tutti, artinya kita semua adalah saudara. Suatu gagasan yang sangat cemerlang, bukan dalam arti hebat-hebat, tetapi menjadi sangat penting untuk sejarah umat manusia pada zaman kita ini.
Mari kita sambut kedatangan Paus dalam rencana-rencana yang sudah diceritakan oleh Bapak Uskup Anton. Dan sekali lagi, semoga kehadiran Paus Fransiskus secara fisik yang akan datang juga menantang kita, mengundang kita, mendorong kita untuk mempelajari ajaran-ajarannya dan mencoba mencari jalan-jalan untuk melaksanakannya. Semoga rencana yang bagus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua dan kita jadikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Semoga Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita, selalu menjaga, melindungi, dan melimpahkan berkat kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.